Iya, sebagai permintaan maaf karena belum bisa mempersembahkan poin penuh untuk timnas Indonesia di babak round 3 ini, Kevin Dix dan JXS tampak menyempatkan diri untuk mendengar keluh kesah dari fans timnas Indonesia secara langsung. Bahkan JXS tampak merasa bersalah atas gol ketiga yang dicetak oleh Jepang malam tadi. Namun di sisi lain, para pemain kita memang kalah mental sih dari Jepang yang memang sudah lebih dahulu terbentuk. Bahkan nih, usai dihajar Jepang dengan skor 4-0 malam tadi, beberapa pelajaran berharga justru diterima oleh pasukan Sintayong. Dan hal itulah yang mungkin bisa membuat pasukan Garuda tambah lebih kuat untuk match-match selanjutnya. Iya betul ya guys ya, karena kan sebetulnya prediksi untuk Jepang itu bisa mendapatkan skor yang lumayan besar itu memang kita bisa lihat dari rankingnya ya, ranking FIFA Indonesia itu di 100 lebih gitu, sedangkan Jepang ini kan memang ranking FIFA-nya itu di 15 ranking dunia guys. Dan Indonesia tuh baru pertama kali ya masuk ke kualifikasi Piala Dunia. Jadi wajar-wajar aja guys ya. Sedangkan baru-baru ini juga Jepang melawan Jerman di FIFA Matchday itu bisa mencetak 4-1 skornya guys untuk Jepang. Jadi nggak ada yang aneh ya, dan Jepang masih menjadi sesuatu yang diungguli di kawasan Asia ya guys ya, sebagai King Asia untuk sepak bola guys. Jadi memang Indonesia harus banyak belajar dari sini ya, dari kalau bisa bagaimana cara pemain Jepang itu membaca taktik dan membaca persaingan pemain begitu ya kan. Lantas pelajaran seperti apakah yang dimaksud Indonesia? Iya, kelebihan Jepang ini adalah kalau kita lihat ya, semua permainan Jepang ini ya di berbagai laga ya, mereka itu benar-benar tenang ya, tidak membabi buta gitu ya, istilahnya tidak terlalu terburu-buru ya, dan selalu mengambil kesempatan itu dengan baik. Dan yang paling penting adalah mereka itu bukan hanya bermain tapi cerdas ya guys, cerdas dalam membaca situasi dan juga membaca pemain-pemainnya atau lawan-lawan pemainnya gitu ya, sehingga dengan mudahnya mereka bisa mengambil kesempatan itu begitu. Skuad Garuda masih sempat mencatatkan 3 peluang mengarah ke gawang. Kans terbaik pasukan Sintayong hadir dari Pratama Arhan pada babak kedua, namun gagal dituntaskan karena sepakannya tepat ke kiper Suzuki Zion. Sementara itu, bek timnas Indonesia Rizky Ridho mengakui timnas perlu banyak memoles diri. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menjaga motivasi menatap laga melawan Arab Saudi pada 19 November mendatang. Tentunya dengan kekalahan hari ini, kita harus belajar lagi karena banyak yang harus kita evaluasi. Yang terpenting, kita tidak menyerah di sini. Jadi memang belum berakhir ya guys ya untuk pertandingan di kualifikasi Piala Dunia ini ya, untuk round 3 ini ya guys ya. Ya masih ada 5 sisa pertandingan lagi guys untuk melawan beberapa negara di grup C begitu. Jadi menurut kata Pak Erick Thohir, memang awalnya dia bilang memang dia sangat kecewa dengan apa yang didapat hari ini begitu, dalam pertandingan ini hasilnya begitu ya. Tapi kita harus legowo gitu ya untuk menatap laga-laga berikutnya. Yang terdekat adalah Arab Saudi. Oke. Sementara itu, untuk menenangkan fans yang sudah hadir dan mendukung secara langsung, dengan gentle, sang kapten JXS dan pemain anyar timnas Indonesia Kevin Dix langsung menghampiri para supporter yang ada di tribun. Mereka sekali lagi meminta maaf kepada fans timnas yang selalu setia memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena selama babak round 3 ini belum mempersembahkan poin penuh untuk timnas Indonesia. Dan di laga malam tadi, Indonesia harus kembali menelan kekalahan, sehingga harus tertahan di peringkat ke-6 atau dasar klasemen grup C. Dan agar tetap bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia, atau setidaknya lolos ke babak round 4, di laga melawan Arab Saudi, timnas Indonesia wajib meraih 3 poin penuh.
Dan di laga melawan Jepang, banyak hikmah yang didapatkan oleh pasukan Sintayong. Jika semua bisa diperbaiki dengan cepat, maka bukan hal mustahil untuk bisa amankan 3 poin pertama di GBK tanggal 19 November mendatang. Oke, jadi memang posisi Jepang ini belum terkalahkan ya guys. Jadi masih berada di posisi top ya guys. Dan posisi Indonesia justru merosot lebih bawah ya sekarang. Jadi dari posisi ke-5 sekarang udah menjadi posisi ke-6 gitu ya guys ya. Jadi memang tantangan untuk Indonesia itu lebih berat lagi ke depannya. Taktik ini dieksekusi dengan sangat baik oleh Jaitses dan kolega pada babak pertama. Pemain Indonesia banyak melepas umpan di belakang garis pertahanan Jepang, namun masih berada di luar kotak penalti. Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk beberapa kali bertahan dengan baik. Keduanya mampu menembus pertahanan Jepang dan punya peluang. Sayangnya, eksekusi atau finishing Indonesia belum sempurna. Indonesia juga sering kekurangan jumlah pemain di kotak penalti. Dan tugas Sintayong di match selanjutnya adalah memperbaiki mentalitas para pemain depan agar bisa mengambil keputusan dengan cepat. Betul ya, jadi di 35 menit pertama itu Indonesia cukup menguasai area lawan ya guys, area Jepang ya. Dan beberapa kali itu ada kesempatan yang besar untuk menciptakan gol yang yang seharusnya bisa dilakukan oleh Oratmangun dan Rafael Struijk, tapi akhirnya tidak berbuahkan hasil gol ya guys, karena pemain Jepang berhasil untuk menangkis ya serangan-serangan dari Oratmangun dan juga Rafael Struijk ini ya guys. Untuk perlawanan yang terdekat adalah Arab Saudi, dan kabar-kabarnya Arab Saudi sudah tiba di Indonesia ya guys ya. Jadi di tanggal 19 November nanti guys. Jadi kita harus tetap mendukung dan memberikan support kepada timnas Indonesia ya. Mau menang ataupun kalah, kita harus sportif memberikan dukungan kepada timnas Indonesia, seperti itu guys. Karena ini adalah pembelajaran, dan seandainya pun tidak lolos Piala Dunia, ini adalah menjadi pengalaman yang luar biasa bagi kita dan bagi Indonesia dan bagi timnas Indonesia. Oke, sampai di situ aja guys video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini guys.